Perjuangan Dimas, anak yatim piatu yang menjadi tulang punggung keluarga. Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hidup seorang remaja bernama Dimas. Usianya baru 15 tahun, tetapi beban hidup yang ia tanggung jauh melebihi anak-anak seusianya. Ia kehilangan ibunya ketika berumur 8 tahun akibat penyakit kronis yang tak tertangani, sementara ayahnya telah lebih dulu meninggal dalam sebuah kecelakaan saat ia masih balita. Dimas pun tumbuh menjadi seorang anak yatim piatu yang harus bertanggung jawab atas dua adiknya, Rani, 10 tahun, dan Nanda, 6 tahun. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Dimas sudah bangun lebih awal dari siapapun di desanya. Saat orang lain masih terlelap, ia menyeduh teh hangat dan memanaskan sisa nasi dari malam sebelumnya untuk sarapan. Dengan langkah cepat namun hati-hati, ia membangunkan Rani dan Nanda, memastikan keduanya siap berangkat sekolah. "Rani, jangan lupa bawakan bekal Nanda ya. Kakak akan pulang siang nanti," ujar Dimas sambil mengusap kepala adik bungsunya. Meski hidup serba kekurangan, ia selalu berusaha memastikan kedua adiknya tidak merasa kehilangan kasih sayang. Pekerjaan Dimas sebagai kuli angkut di pasar menjadi sumber penghasilan utama keluarga mereka. Sejak lulus SD, ia sudah terbiasa memikul karung beras, sayuran, atau apapun yang diminta pelanggan. Tangan kecilnya penuh luka dan kapalan, tetapi ia tidak pernah mengeluh. "Mas Dimas, bawa ini ke truk." "Ya," ucap seorang pedagang sembari menyerahkan karung besar berisi bawang. Dimas hanya tersenyum dan mengangguk, meski tubuhnya terasa lelah. Baginya, setiap rupiah yang ia terima adalah rezeki yang harus disyukuri. Setelah selesai bekerja di pasar, Dimas akan langsung pulang ke rumah. Rumah kecil berdinding bambu itu adalah warisan terakhir dari orang tuanya. Meski sederhana, rumah itu adalah tempat penuh kenangan yang selalu membuatnya merasa hangat. Sesampainya di rumah, ia menyiapkan makan siang untuk Rani dan Nanda. "Kakak, tadi di sekolah aku dapat bintang karena bisa mengerjakan soal matematika," seru Nanda dengan penuh semangat. Dimas tersenyum bangga. "Bagus Nanda, terus belajar ya. Kakak yakin kamu pasti bisa jadi orang sukses nanti." Malam harinya, Dimas menghabiskan waktu untuk membantu Rani belajar. Meski hanya berbekal pendidikan SD, ia berusaha semampunya agar Rani dan Nanda tidak merasa kesulitan. Kadang ia merasa minder karena tidak bisa menjawab semua pertanyaan adiknya, tetapi semangat untuk memberikan yang terbaik selalu mendorongnya untuk terus belajar. Cobaan yang menguatkan. Hidup Dimas tidaklah mudah. Ada kalanya ia harus menghadapi cibiran dari orang-orang yang meremehkannya. "Anak kecil seperti kamu mana bisa bertahan lama jadi tulang punggung keluarga? Nanti juga akan menyerah," kata salah seorang tetangga yang pesimis. Namun, Dimas tidak pernah menggubris ucapan itu. Ia percaya bahwa selama ia bekerja keras dan berdoa, semuanya akan baik-baik saja. Suatu hari, Dimas mendapatkan ujian yang berat. Nanda jatuh sakit dan harus dirawat di puskesmas. Uang yang ia kumpulkan dari hasil bekerja di pasar hampir habis untuk membayar biaya pengobatan. Namun, ia tidak menyerah. Ia bekerja lebih keras, bahkan menerima pekerjaan tambahan sebagai pencuci piring di warung makan pada malam hari. "Kakak tidak apa-apa kan?" tanya Rani suatu malam ketika melihat Dimas pulang dengan wajah kelelahan. Dimas hanya tersenyum kecil. "Kakak tidak apa-apa. Selama kalian sehat, kakak akan selalu kuat." Harapan di tengah kesulitan. Meskipun hidup penuh dengan rintangan, Dimas tidak pernah kehilangan harapan. Ia selalu percaya bahwa masa depan bisa berubah jika ia terus berjuang. Suatu hari, seorang pelanggan di pasar melihat ketekunan Dimas. Pria itu, yang ternyata seorang pemilik toko besar di kota, menawarkan pekerjaan dengan gaji yang lebih baik. "Dimas, saya lihat kamu pekerja keras. Kalau kamu mau, kamu bisa bekerja di toko saya sebagai asisten. Nanti kamu bisa belajar tentang bisnis juga," ujar pria tersebut. Awalnya Dimas ragu, tetapi setelah berdiskusi dengan Rani, ia memutuskan untuk menerima tawaran itu. Pekerjaan di toko menjadi awal baru bagi Dimas. Selain mendapatkan penghasilan yang lebih baik, ia juga belajar banyak hal tentang mengelola usaha. Ia mulai bermimpi untuk suatu hari membuka usaha sendiri
agar bisa memberikan kehidupan yang lebih layak bagi adik-adiknya. Pelajaran hidup dari Dimas. Dimas adalah contoh nyata bahwa hidup penuh keterbatasan bukanlah alasan untuk menyerah. Dengan kerja keras, ketekunan, dan doa, ia membuktikan bahwa siapapun bisa bangkit dari keterpurukan. Kisah Dimas mengajarkan kita bahwa cinta dan tanggung jawab dapat memberikan kekuatan luar biasa, bahkan di tengah cobaan terberat sekalipun. Di balik setiap perjuangannya, ada harapan besar untuk masa depan yang lebih baik bagi dirinya dan kedua adiknya.